Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Madansari dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STIT Bendut Pesantren Cirebon semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan kembali terkait makalah yang pernah saya presentasikan saat di kelas. Nah, makalah kami ini berjudul Merumuskan Perencanaan Pembelajaran Efektif di Sekolah. Baik, yang pertama adalah yang perlu kita ketahui bahwa seorang arsitek ketika ia ingin membangun sebuah gedung, ia ini perlu mengetahui bagaimana struktur tanah tersebut dan bahan-bahan apa saja yang pantas dan cocok untuk dibangun. Sama halnya seperti pendidik, seorang pendidik yang hebat dan cermat, ia harus mampu memilih metode pembelajaran, materi yang pas dan cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran. Masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yakni menurut Kaufman di tahun 1972, perencanaan ialah suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan bagaimana untuk sampai ke tempat itu. Nah, setiap perencanaan minimal harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai kepada tujuan tersebut. Yang ketiga, sumber daya apa yang dapat mendukung dalam proses tersebut. Yang keempat, yakni implementasi setiap keputusan. Perencanaan merupakan hasil proses berpikir yang mendalam, hasil dari proses pengkajian dan mungkin penyeleksian dari berbagai alternatif yang dianggap lebih memiliki nilai efektif dan efisien. Secara garis besar, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran. Lantas, cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut? Materi, bahan, apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, alat atau media apa saja yang diperlukan. Itu menurut Ibrahim di tahun 1993. Dari pemaparan di atas, maka konsep perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Yang kedua, rencana pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari penjelasan di atas, lantas kami menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru atau pendidik dengan peserta didik dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada guna mendapatkan perubahan yang tidak tahu menjadi tahu secara menyeluruh. Menurut Ralph W. Taylor di tahun 1975, komponen-komponen pembelajaran tersebut meliputi 4 unsur, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, isi daripada pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, yakni evaluasi. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan permulaan. Dari tugasnya perlu diadakan serangkaian penyesuaian diri terhadap situasi-situasi baru, membantu murid dalam belajar, memberi kesan yang menyenangkan bagi murid sehingga menjadi betah di sekolah. Yang kedua, ada perencanaan tahunan. Perencanaan ini berfungsi sebagai rencana jangka panjang dalam sebuah lembaga sekolah. Yang ketiga, ada perencanaan harian atau kegiatan yang rutin dilakukan. Lalu, apa saja kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran?
Yang pertama, harus mencakup beberapa pembelajaran dan pembahasan yang bersifat signifikan, relevan, dan bersifat adaptif. Langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama, itu merumuskan tujuan. Dalam merancang pembelajaran, tugas guru yang utama adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Pembelajaran menurut Bloom di tahun 1956 yakni mencakup 3 aspek. Yang pertama, domain kognitif. Yang kedua, domain afektif. Yang ketiga, domain psikomotor. Nah, lalu apa itu domain kognitif? Yakni aspek intelektual seperti pengetahuan umum, pengetahuan yang dapat dipelajari siswa dalam pembelajaran. Yang kedua ada domain afektif, berisi perilaku, menekankan aspek perasaan atau emosional, minat, sikap, apresiasi, dan penyesuaian diri. Sedangkan domain psikomotor yang ketiga ini ada domain psikomotor. Aspek ini berisi tentang keterampilan peserta didik terkait bagaimana ia pintar dalam menulis, membuat rangkaian kalimat dari beberapa kata-kata yang indah, atau merakit mesin, robot, dan semacamnya. Yang kedua, pengalaman belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, bahan dan alat. Yang kelima, fasilitas fisik, dengan kena perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Manfaat daripada perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu, melalui proses perencanaan yang matang, kita dapat terhindar dari keberhasilan yang untung-untungan atau tidak pasti. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Yang keempat, perencanaan akan membuat pembelajaran berjalan secara sistematis. Begitu halnya dengan perencanaan pembelajaran yang direncanakan harus sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Di sini, guru yang bertugas membuat perencanaan pembelajaran dituntut harus dapat menyusun berbagai program terkait dengan pengarahan sesuai dengan metode pendekatan dan strategi yang akan digunakan di dalam kelas. Dari kesimpulan yang telah saya paparkan, dari pembahasan yang saya paparkan tadi, kami menarik satu kesimpulan, yakni perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang akan disampaikan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa saja yang digunakan, bagaimana cara untuk menyampaikannya, alat atau media apa yang diperlukan. Perencanaan pembelajaran merupakan hal-hal yang penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekiranya perencanaan pembelajaran ini sangat diperlukan dan harus dipikirkan secara matang-matang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.